Kita yakin seperti pujian tadi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita sekarang berada di tengah-tengah yang sedang mengalami pencobaan. Dan pencobaan ini bukan hanya dialami oleh kita yang ada di Indonesia, tapi pencobaan ini dialami oleh seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi bukan hanya kita. Sehingga negara-negara pun coba berusaha mengatasi pencobaan ini lewat apa yang kita tahu bersama, datangnya virus corona. Dan bukan hanya virus corona yang membuat orang takut, yang membuat orang khawatir, cemas, tapi banyak hal, antara lain tentang ekonomi. Bagaimana banyak orang yang sedang di PHK karena keadaan situasi. Jadi krisis ekonomi pun terjadi. Pencobaan-pencobaan itu melanda seluruh dunia. Dan kalau kita tahu pencobaan ini melanda seluruh dunia, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi setiap pencobaan ini? Dan saya percaya ada jawaban di dalam firman Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan dan kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan lihat bagaimana jawaban di dalam firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan angkat pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Jika saudara sudah dapat, baiklah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Wahyu 3 ayat yang ke-10 berkata begini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan. Ada haleluya. Saudara, kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini, surat Yohanes yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Jemaat Philadelphia, kita katakan mereka jemaat yang kecil, tidak punya kekuatan. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa bagi jemaat Philadelphia ini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke Wahyu 3, Wahyu 3 ayat 8 berkata begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Luar biasa, saudara. Jemaat ini kekuatannya tidak seberapa, tapi jemaat ini adalah jemaat yang menuruti firman Tuhan. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan sekalipun mereka ada di dalam pencobaan. Mereka tetap setia kepada Tuhan, menantikan Tuhan. Jadi saudara kekasih, Tuhan akan melindungi mereka yang tekun menantikan Tuhan. Nah, sekarang siapakah yang menantikan Tuhan? Siapakah yang akan dilindungi oleh Tuhan? Mereka yang tekun menantikan Tuhan. Mereka yang menuruti firman dan tekun menantikan Tuhan. Itulah orang yang akan dilindungi oleh Tuhan dari pencobaan. Di dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari pencobaan yang sedang melanda seluruh dunia. Dan bukan hanya kita orang Indonesia yang merasakan pencobaan itu, pencobaan yang besar dan dahsyat. Bukan hanya hadirnya corona, tetapi pencobaan itu juga melanda seluruh perekonomian dunia. Jadi kesulitan
kesulitan, kesukaran mulai dirasakan oleh manusia, tetapi kita bangga punya Tuhan yang akan melindungi kita. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan melindungi mereka yang menantikan Tuhan, mereka yang tekun menantikan Tuhan, mereka yang menuruti firman Tuhan. Mereka inilah yang akan dilindungi oleh Tuhan dari pencobaan. Karena apa, saudara? Tuhan bisa melindungi kita dari pencobaan karena Tuhan kita adalah Allah yang telah mengalami pencobaan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 18, Ibrani pasal yang kedua ayat 18 berkata begini, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Haleluya. Yesus sendiri telah mengalami penderitaan. Dia dicobai dan pencobaan itu membuat dia menderita sebagai manusia. Tetapi dia dapat melewati semua pencobaan itu. Dan dia sendiri yang berkata di dalam ayat tadi, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Luar biasa. Yesus sendiri yang dapat menolong kita dari pencobaan. Jadi kita tidak perlu takut. Yesus memang sudah naik ke surga, tetapi dia tidak akan membiarkan kita. Dia telah memberikan roh penolong, sehingga roh itu datang menolong kita. Dan kalau kita lihat juga di dalam Injil Yohanes, di mana sebuah doa dari Yesus buat murid-murid Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 15 berkata begini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Doa Yesus buat anak-anak Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa, aku berdoa supaya jangan Tuhan mengambil mereka dari dunia, tetapi melindungi mereka dari jahat, melindungi mereka dari pencobaan. Itu doa Tuhan. Nah, kalau Tuhan telah berdoa buat kita, apa yang harus kita lakukan, saudara? Di dalam Roma pasal 8 ayat 34 dan 35, Roma 8 ayat 34 dan 35 berkata begini, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus telah mati, Yesus telah menderita dari pencobaan, dan dia telah mengatasi semuanya dari penderitaan ini, dari pencobaan ini. Dan Alkitab katakan dia telah bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita percaya kepada dia. Apa yang dia katakan, dia akan menjadi pembela bagi kita. Dia akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita, apapun permasalahan kita. Bila permasalahan ini diperhadapkan kepada Bapa di surga, Yesus ada di sebelah kanan Allah. Dia membela kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Sebab itu kalau kita sudah ada di dalam Dia, kita hidup di dalam Dia. Di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Hari-hari pencobaan ini sedang melanda dunia. Orang sedang menderita kelaparan, di mana-mana orang mengalami kekurangan. Alkitab katakan, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Semua itu, kata Alkitab, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Yesus yang ada di surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi pembela bagi kita.
Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dan Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia akan menolong kita dari pencobaan di dunia ini. Kalau kita tahu bahwa ada Tuhan yang akan membela kita, yang akan melindungi kita dari pencobaan. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 2 dan 3 berkata begini, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Orang yang tekun menantikan Tuhan, dia akan luput dari pencobaan. Sebab itu anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, kata Alkitab. Dan kemudian 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, ayat terakhir buat kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Anggaplah satu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam pencobaan. Orang yang menganggap satu kebahagiaan itu, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, orang yang tekun menantikan Tuhan. Dia akan hidup di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang akan menolong dan melindungi dia. Sebab itu Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, maka pencobaan yang kita alami itu semua akan menjadi ringan. Karena Yesus sendiri telah merasakan. Sebab itu Dialah yang akan menolong kita. Dialah yang akan menguatkan kita di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Saudara tidak perlu takut. Hari-hari ini pencobaan sedang melanda seluruh dunia. Bukan hanya kita di Indonesia, seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama. Tapi kita percaya janji firman Tuhan ya dan amin. Dia akan mengeluarkan kita, Dia akan meluputkan kita, Dia akan melindungi kita dari pencobaan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat membekali kita. Kita tidak perlu takut menghadapi segala pencobaan. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Saya mengajak saudara bersama-sama kita mengambil roti dan anggur, mempersiapkan roti dan anggur, dan kemudian kita akan masuk dalam perjamuan suci. Silakan saudara buka anggur di cawan plastik saudara, dan kemudian kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan suci. Namun sebelum kita masuk, kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu yang telah meneguhkan iman percaya kami. Kami tahu kami sedang berada di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami pencobaan yang besar. Pencobaan yang bukan hanya dialami oleh anak umat-Mu, tetapi dialami oleh seluruh dunia. Tapi kami percaya janji firman-Mu, Engkau yang sudah menderita karena pencobaan, Engkau juga akan memberi kami kekuatan untuk menghadapi pencobaan, dan Engkau akan melindungi kami dari berbagai-bagai pencobaan. Kuatkan iman kami Tuhan, supaya kami anggap semua kebahagiaan kalau kami jatuh di dalam pencobaan, karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah datang kepada kami hari ini. Bapa di surga, saat ini kami mempersiapkan diri untuk menikmati roti dan anggur adalah berbicara tubuh dan darah Yesus. Firman-Mu mendorong kami supaya kami ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan di dalam tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk di dalam perjamuan suci. Tuhan layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Kuduskan kami,
Kami siap menikmati roti dan anggur di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kemudian kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kami. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau telah mengikat kami di dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus, dan kami boleh menjadi satu di dalam tubuh dan darah Yesus. Dan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau akan melindungi kami dari pencobaan-pencobaan yang sedang melanda dunia ini, dan Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan suci yang kami sudah nikmati bersama hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berhari ulang tahun pada bulan Mei ini. Kami berdoa yang pertama buat Ibu Erna, Ibu Desi, Saudari Fiona, juga Saudari Arvel, Adik Yeriko, kemudian Bapak Aritona, Adik Yeskel Latue. Tuhan, di sepanjang bulan ini mereka berhari ulang tahun. Karena Tuhan sudah menolong mereka di sepanjang tahun ini, kami percaya di tahun yang akan datang Tuhan juga yang akan menolong mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan melindungi mereka dan memberkati mereka. Tuhan karuniakan kesehatan bagi mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya kecelakaan. Jauhkan dari bala sampah, sakit, penyakit coba mengganggu kesehatan mereka. Kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Berkat perlindungan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah beribadah memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu hari ini, kalau mereka mempersiapkan diri memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan mereka. Dan juga mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan mencurah berkat-berkat di dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka rasakan dan alami di dalamnya mereka dapat memuliakan dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Diberkatilah kami semua yang telah mendengar firman Tuhan, yang sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan, dan kami yakin berkat Tuhan itu akan selalu ada bersama kami. Bagi anak-anak-Mu Tuhan, dari balas sampah virus corona, Engkau jauhkan dari kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah Tuhan bagi kami. Bapa di sorga, kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Katakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan kuasa Roh Kudus
kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua menjemput kita umat yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan kita bersama-sama berkata